Selasa 31 Januari 2023 kemarin, Presiden Joko Widodo mengumpulkan menteri-menterinya untuk rapat di Istana Negara. Dilansir Detik Finance, rapat kali ini digelar di tengah santernya isu reshuffle kabinet. Salah satu menteri yang berhasil ditemui awak media usai pertemuan tersebut ialah Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. Ditanya apakah rapat tersebut membahas reshuffle, Bahlil enggan bercerita banyak. Ia bahkan mengaku baru mendengar kabar kalau ada isu reshuffle menyebar di tengah masyarakat. Saya malah nggak tahu ada isu reshuffle. Saya malah nggak tahu karena saya menterinya urusin investasi. Tiap hari mikirin investasi. Sampai-sampai isu itu saya nggak dengar. Katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Berkaitan dengan santernya isu reshuffle ini, wartawan mencoba bertanya soal evaluasi Jokowi kepada para menteri dalam rapat tersebut. Menyangkut hal ini, Bahlil mengaku tidak mengetahui apapun soal evaluasi tersebut. Saya nggak tahu ya, karena kebetulan saya ngurus investasi. Saya bukan menteri yang mengawasi kinerja, ujarnya. Ia juga enggan mengevaluasi kinerja sesama menteri. Menurut Bahlil, penilaian tersebut hanya boleh dilakukan oleh Jokowi sebagai kepala negara sekaligus komandan di kabinetnya itu. Kami menteri ini adalah pembantu. Yang namanya pembantu pasti ada penilaian dari bosnya. Dan yang tahu menilai siapa, nilai berapa itu hanya bos aja. Bapak Presiden, kami sesama sopir angkot nggak boleh saling mendahului dan nggak boleh saling menilai, katanya. Mencoba menilik lebih dalam soal kemungkinan akan adanya reshuffle, wartawan pun bertanya, apakah Jokowi mengeluarkan gestur yang menunjukkan emosi terhadap menteri-menteri ketika memimpin rapat tersebut? Bahlil pun menjawab, dirinya tak bisa membaca gestur Jokowi. Bapak Presiden ini kan, orang Jawa, Solo, beda dengan Papua. Kalau orang Papua, marah kelihatan mukanya. Kalau orang Jawa Solo ini, kan marah dengan tidak, sama aja. Jadi saya pun susah untuk menebak, ujar Bahlil. Kabar reshuffle kabinet ini mencuat sejak pernyataan Jokowi pada akhir Desember 2022 lalu. Saat itu Jokowi melempar kode mungkin melakukan reshuffle kabinet. Mungkin ya nanti, kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, 23 Desember 2022 lalu. Kemudian isu ini kembali menguat tatkala Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, turut bicara soal reshuffle kabinet Indonesia Maju. Hasto mengatakan reshuffle merupakan kewenangan Presiden Jokowi. Namun PDIP tetap memberi saran sebagai partai pengusung. Isu reshuffle atau perombakan kabinet yang mencuat disoroti publik. Di samping unsur politiknya yang cukup kuat, Presiden Joko Widodo diingatkan agar bisa belajar dari kepala pemerintahan negara tetangga dalam memilih menteri. Saya kira pernyataan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sangat benar dan tepat. Jadi, pisahkan antara pengusaha dan menteri, ucap Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Masih, kepada kantor berita publik Ermol. Pernyataan Anwar Ibrahim tersebut menurut pakar komunikasi politik jebolan Amerika Global University ini patut dicontoh Jokowi. Sebab baru-baru ini, informasi reshuffle yang disebut-sebut akan dilakukan Jokowi erat kaitannya dengan manuver politik Nasdem yang mendukung Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Karenanya, Jerry mengetahui isu reshuffle mencuat setelah ada pertemuan antara Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Bahkan sebelumnya, ketum parpol yang memiliki perusahaan media ini juga bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Saya pikir menteri ini, Luhut, fokus bukan mengurus negara, tapi menggunakan fasilitas negara untuk memperkaya diri sendiri, tuturnya. Dari fenomena politik menuju pemilu serentak 2024 dan kaitannya dengan corak pemerintahan Presiden Jokowi yang dikelilingi menteri dari unsur pengusaha seperti Luhut, Jerry memandang perlu bagi Jokowi untuk belajar dari Anwar Ibrahim. Sebaiknya menteri statusnya bukan pengusaha murni. Ini akan mengganggu kinerja dan tupoksi dari menteri itu sendiri. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.